Mari kita buka Alkitab kita. Saya tidak beritahu tema saudara, tapi luar biasa karena kita berdoa berpuasa, maka lagu firman yang dinyanyikan cocok dengan firman pada malam hari ini. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan bicara dengan judul Mengenal Allah lewat badai kehidupan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23 saudara. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sendiri. 3 hari dan 1 malam dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Amin. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau berdoa?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda sama-sama, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Beri tepuk tangan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Kisah ini ketika kita baca sepintas atau sambil lalu saja, maka saya dan saudara akan menemukan bahwa ini cerita yang biasa. Bagaimana Yesus itu berjalan di atas air yang pada saat itu ada gelombang, ada badai, dan cuacanya ekstrim sekali. Bahkan juga jam 3 subuh di tengah-tengah Danau Galilea. Tetapi ketika kita membaca, coba mendalami, merenungkan, meneliti firman Tuhan ini, maka kita akan mendapatkan pesan-pesan rohani yang luar biasa lewat pembacaan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Danau Galilea adalah danau yang ada di daerah Galilea, dan danau ini adalah danau yang ada di dataran yang paling rendah. Di sekeliling daripada Danau Galilea ada banyak sekali perbukitan di situ. Bahkan saudara-saudara, Danau Galilea ini saudara-saudara dikelilingi oleh gunung-gunung yang cekung sekali. Sehingga cuaca yang ada di daerah Danau Galilea itu adalah cuaca yang tidak menentu. Kapan saja angin sakal atau angin ribut itu datang, maka tidak akan pernah bisa diterkam. Petrus dan teman-teman adalah nelayan ulung, orang-orang yang lahir besar di Galilea, yang sangat mempelajari keadaan Danau Galilea pada waktu itu. Secara geografis, mereka paham betul tentang kondisi Danau Galilea. Sebab luas daripada Danau Galilea itu kurang lebih 166 km. Panjangnya adalah 21 km dan luasnya adalah 13 km. Sedangkan kedalamannya adalah 43 meter, saudara-saudara. Bisa dibayangkan kalau mereka tenggelam di situ, maka pasti mereka yang jago berenang sekalipun pasti akan meninggal di tengah-tengah badai gelombang tersebut. Yang menariknya adalah Yesus sedang tidak bersama dengan mereka di perahu yang mereka itu tumpangi. Yesus menyuruh mereka pergi untuk mendahului Yesus tiba di satu tempat yang bernama Genesaret.
Ada penafsir Alkitab yang berkata kurang lebih jarak dari Betsaida, tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak, itu adalah 8 kilometer. Jadi Alkitab mencatat perahu mereka sudah beberapa mil jauhnya, sementara Yesus sedang berdoa. Pertanyaannya, apakah ketika Yesus berdoa, Yesus tidak mengetahui kondisi dari Danau Galilea? Saya yakin Yesus pasti tahu. Apakah Yesus sedang berdoa? Yesus tidak tahu kondisi keadaan badai yang dihadapi oleh para murid-muridnya. Saya percaya Yesus tahu. Sehingga saudara-saudara, kepedulian Yesus, saudara, bukan hanya kepada banyak orang yang dia beri makan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, tapi kepedulian Yesus pun juga kepada para murid-muridnya yang senantiasa ada bersama dengan dia. Ada amin? Jadi Tuhan peduli dengan saya dan saudara. Semua orang yang ada di bawah kolong langit ini mendapatkan anugerah umum dari Tuhan. Tapi ingat, orang Kristen mendapatkan anugerah tambahan, yakni anugerah khusus dari Allah. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu persoalan kita, bahkan badai apapun yang sedang kita hadapi, Dia Allah yang Maha tahu. Amin, saudara. Pertanyaannya, mengapa badai yang ada di tengah Danau Galilea itu diizinkan untuk murid-muridnya mengalami? Ini satu pertanyaan yang Alkitab memberikan jawaban kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama, Tuhan sengaja mereka itu mendapatkan badai dalam perjalanan mereka karena Tuhan tahu bahwa mereka adalah muridnya dan mereka harus dilatih oleh Tuhan. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-27. Di situ Alkitab berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Saya tidak eksposisi pakai bahasa asli karena pasti akan panjang sekali. Saya yang kuliah aja, saudara, bingung mikir, berat cari. Apalagi saudara jemaat awam. Tapi kalau saudara perhatikan kalimat ini dalam teks Yunaninya, itu saudara-saudara menggunakan kata autios. Autios di situ adalah ditujukan kepada para murid, dan itu adalah konteksnya Yesus berkata hanya khusus kepada murid-muridnya. Saudara perhatikan Matius 8 ayat 23 sampai ayat 25. Perhatikan firman Tuhan ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24, sekonyong-konyong mengemuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapakah kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun apa, saudara? Menjadi teduh sekali. Perkataan yang sama itu diulang oleh Yesus di pasal 14 di ayat 27. Dengan Yesus berkata bahwa mereka itu tenanglah. Jadi saudara lihat, badai dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak datang satu kali saja. Tetapi badai yang datang dalam kehidupan kita bisa datang berulang-ulang. Masalah itu ibarat jelangkung. Saudara tahu jelangkung? Jelangkung itu datang tidak diundang, pulang tidak dihantar. Nah, kita yakin juga bahwa di dalam kehidupan iman saya dan saudara sebagai orang Kristen, badai, gelombang, masalah itu selalu datang menerpa hidup saya dan saudara. Pertanyaannya, kenapa saya dan saudara selalu dihantam oleh badai, gelombang, persoalan hidup?
Jawabannya karena kita adalah murid Yesus Kristus. Kalau kita murid Yesus, maka pasti ada latihan dari sang guru kita. Guru kita adalah guru yang paling bijak, yang paling hebat. Namanya adalah Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, Yesaya mengumpamakan orang benar seperti anak burung Raja Wali. Raja Wali ketika dia punya anak, saudara, maka dia mau melatih anaknya untuk bisa terbang. Dia tidak tunggu anaknya besar dewasa dulu baru dia bawa terbang ke langit yang tinggi dengan cuaca badai yang besar. Tapi sejak dilahirkan, dia sudah bawa anak Raja Walinya untuk dilepas di tengah-tengah badai angin di atas langit yang kejam. Ketika anak Raja Wali merasa bahwa dia akan jatuh dan mati, maka sang ibunya atau Raja Walinya ini, saudara, langsung menangkap dia, memegang dia, dan tidak membiarkan dia itu jatuh dan mati. Dan apakah itu hanya satu kali, saudara? Menurut catatan, itu dilangsungkan berulang-ulang. Jadi, saya sering kali ngomong, kalau ada badai dalam kehidupan kita, jangan cepat-cepat tangkih. Biarkan Tuhan yang berkata, tenanglah. Bisa, saudara? Ini sulit loh. Ini sulit, saudara. Kadang-kadang kita berkata, tenanglah. Saya yakin kita punya iman. Tapi ingat, Yesus kita, Allah kita, Tuhan kita, Dia berkuasa atas alam semesta ini, saudara-saudara. Amin. Dia berkata, tenanglah. Karena perkataan yang sama adalah perkataan yang pernah dia katakan di pasal yang ke-8 yang tadi saya dan saudara baca. Dalam bahasa aslinya, saudara, itu kasusnya adalah auris. Auris itu adalah perkataan yang ada di masa lampau atau perkataan perbuatan yang ada di masa lampau yang pernah terjadi. Jadi kalau dulu Yesus pernah berkata, tenanglah badai, maka hari ini pun juga Yesus berkata kepada saya dan saudara, tenanglah badai dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu persoalan saya dan saudara apa, tapi ingat, malam ini perkataan yang sama datang kepada saya dan saudara. Yesus bilang, tenanglah. Yesus berkata, diamlah. Kadang-kadang kita ini, saudara, pakai kecakapan kita, pengalaman kita untuk menghadapi badai persoalan dalam kehidupan kita. Petrus dan teman-teman, mereka nelayan Galilea. Mereka punya kehidupan sejak kecil remaja, kehidupan yang keras, kehidupan yang kasar. Mereka bisa mengandalkan kekuatan pengalaman mereka. Tapi ingat, sehebat-hebatnya kita, kalau ada badai yang besar, saya dan saudara tidak akan pernah bisa menghentikan badai tersebut. Yang kita butuhkan adalah perkataan daripada Yesus Kristus. Itu yang kita butuhkan. Dan ketika perkataan itu, saudara, datang kepada saya dan saudara, itu cukup bagi saya dan saudara. Ada amin? Saya pernah punya teman, saudara, anaknya sakit gagal jantung. Waktu anaknya lahir, saudara, jantungnya bocor dan harus dioperasi di luar negeri, mahal sekali. Dia minta tolong saya untuk selalu nginap di rumah, berdoa bersama dengan dia. Dia seringkali berpuasa untuk kesembuhan anak dia. Dan tahukah saudara, ketika saya berjumpa dengan dia, saya tidak bisa banyak bicara. Yang pertama, saya belum menikah. Yang kedua, saya bukanlah dokter yang bisa memvonis anak itu hidup atau mati. Tapi yang saya katakan kepada dia adalah berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja lewat masalah ini. Kadang-kadang Tuhan membutuhkan kesempatan untuk bekerja, melakukan perbuatannya yang dahsyat dan hebat. Amin. Tuhan membutuhkan kesempatan.
Waktu Yesus berjalan di atas air, mereka itu menyangka Yesus itu adalah hantu. Karena tradisi orang Yahudi, mereka percaya laut atau danau adalah teritorial daripada kuasa atau roh jahat. Bayangkan Yesus jalan di atas air jam 3. Saya yakin saya dan saudara punya kalau pergi bepergian ke luar kota, tengah malam naik kapal, naik feri, lihat ada orang jalan di atas air, pasti saudara akan bilang hantu. Padahal kalau dibalik kalimatnya, hantu bisa menjadi Tuhan. Lihat kan? Kadang-kadang kita itu saudara tidak kenal Tuhan. Pengalaman kita dengan Tuhan itu mungkin masih kurang. Sehingga Tuhan bisa pakai badai supaya badai itu datang, maka saya dan saudara bisa mengenal siapakah Allah tersebut. Mereka bergaul dengan Yesus tapi belum kenal Yesus dengan dalam. Tidak heran Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Jadi mengenal Kristus ini saudara tidak bisa dalam keadaan baik-baik saja. Tidak bisa. Saudara kalau sehat, saudara tidak bisa mengenal bahwa Yesus itu adalah Yehova Rafa atau Allah yang menyembuhkan, karena saya dan saudara sehat terus. Tapi waktu kita sakit dan kita sembuh, maka yang mengobati adalah dokter, yang mendoakan adalah pendeta, tetapi yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus. Amin. Saudara, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Kalau kita dalam keadaan melimpah terus tidak pernah kurang, saya dan saudara tidak akan pernah mengenal bahwa Yesus adalah Allah Yehova Jireh. Tapi ketika saya dan saudara dalam keadaan kekurangan, bahkan dompet kita sudah kosong, rekening kita sudah kosong, disitulah Allah mendapatkan kesempatan untuk bekerja, memberkati, mencukupi segala kebutuhan saya dan saudara. Hari Minggu kemarin kita dengar khotbah dari hamba Tuhan. Saya sudah sering kali dengar baca literatur daripada pendeta yang bernama George Muller. Dia dipanggil oleh Tuhan saudara untuk memelihara 10.000 anak-anak yang ada di panti asuhan. Saudara yang hari Minggu hadir dengar khotbah, saudara sudah tahu. Mereka tidak punya makan dan minum, tetapi tahu ke saudara, justru dalam keadaan kekurangan, tidak ada harapan, disitulah Allah bekerja menyatakan siapa dia sesungguhnya. Amin saudara. Jadi kita ini saudara harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sidney Mohamed cipta lagu kan? Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Sepanjang saya nonton konsernya Sidney Mohamed, dia hanya nangis di lagu ini ketika dia cipta lagu ini. Kenapa? Karena memang mengenal Tuhan sampai saya dan saudara mati, kerinduan kita adalah mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Amin. Mereka ikut Yesus bertahun-tahun. Mereka tidur bangun dengan Yesus, tapi mereka tidak kenal siapa guru mereka atau Tuhan mereka. Tetapi Allah pakai badai saudara, supaya mereka tahu bahwa Yesus bukan hantu, tapi dia adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Malam ini Tuhan membutuhkan kesempatan lewat masalah pergumulan saya dan saudara. Di sini Allah akan bekerja untuk saya dan saudara. Jangan andalkan kekuatan pribadi, tapi andalkanlah Dia yang sanggup membuat badai itu tenang. Pengalaman dengan Tuhan sampai saya dan saudara mati itu akan terus berjalan. Kalau kita usia 30 tahun, saudara akan tunggu nanti usia 31 tahun, masalah yang baru akan datang lagi. Kalau saudara usia 31 tahun, saudara akan tunggu usia 32 tahun, masalah yang baru akan datang lagi. Tapi percayalah, masalah, gelombang, badai, angin ribut yang keras akan membuat saya dan saudara dilatih oleh Allah. Saudara mau dilatih atau tidak? Murid itu dilatih. Tidak ada murid yang sekolah tidak pernah ada latihan atau PR atau belajar. Tidak pernah. Itu murid yang rektor langsung, dosen langsung buat ijazah, langsung wisuda sendiri, lulus sendiri. Tidak ada murid model begitu. Yang namanya murid adalah pasti dilatih oleh Allah.
Dan kita bersyukur sampai malam ini kita dilatih oleh Tuhan. Saudara yang mungkin hari ini tenang, suasana hidup baik, bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi tunggu, nanti kalau Tuhan membuat saya dan saudara naik kelas, mengenal Tuhan lebih dalam, ada masalah baru yang datang dalam kehidupan kita. Saudara siap? Siap dilatih oleh Tuhan? Siap berkata, Tuhan ambil alih masalah dan pergumulanku. Saya dan saudara harus ada di posisi ini. Tuhan sanggup bekerja. Yang tidak mustahil saudara akan menjadi saudara. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang kedua, saya dan saudara perhatikan. Di ayat 27 saudara, bagian B, Alkitab berkata, aku ini jangan takut. Menarik sekali. Karena kata aku ini saudara sama dengan aku adalah. Dalam teks Yunani dipakai kata ego eimi. Saudara tahu kata ego eimi ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa, tapi dia pun juga adalah Tuhan dan Allah. Makanya waktu kita perhatikan ayat 33, dan murid-muridnya menyembah dia, mereka mengakui sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Orang-orang non-Kristen atau anti-Yesus berkata, Yesus bukan Allah karena dia adalah anak Allah. Mereka tidak memahami natur Yesus yang paling awal sebelum dia turun di dunia ini adalah dia punya natur ilahi. Ketika dia turun menjadi manusia, maka dia pun juga punya natur manusia. Dan tahukah saudara, kalimat atau gelar anak Allah di sini mengandung makna. Yang pertama, menunjukkan keunikan di mana hubungan Yesus dengan Bapa itu adalah hubungan yang istimewa. Yang kedua, gelar anak Allah ini adalah gelar yang ditujukan kepada hanya satu orang saja, yang namanya adalah Mesias, yakni juru selamat yang diutus dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga saudara-saudara, kalau dia adalah Tuhan dan Allah, maka apapun juga pasti akan tunduk kepada perkataan Yesus. Saudara buka bersama dengan saya Mazmur 65 ayat 8. Bapak Orange bisa tampilkan firman Tuhan ini. Mazmur 65 ayat 8 kita baca sama-sama. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Ayat 8 atau ayat 9 tuh? Sebab ayat 7. Oke, mari kita baca sama-sama 2, 3. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Mazmur 89 ayatnya yang ke 10 kalau tidak salah, atau ayat 11. Mari kita baca bersama. Oke, 2, 3 mulai. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang apa? Meredakannya. Saudara bisa lihat, siapa manusia di bawah kolong langit ini yang berkata kepada badai gelombang teduh? Pernah ada? Saudara yang orang rote pasti sering ke rote kalau lewat cuaca buruk, pasti lewat satu selat namanya Puku Afu. Saya sendiri aja tidak berani berkata gelombang teduhlah. Karena yang bisa demikian cuman Tuhan dan Allah, Yesus Kristus. Saudara bisa perhatikan, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, maka dia hanya berfirman saja, semuanya ada. Dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, kalau dia berfirman semuanya jadi, berarti semua itu ada di bawah otoritas daripada Allah Tritunggal. Termasuk gelombang laut pun juga itu ada di bawah otoritas daripada Allah Tritunggal, saudara-saudara. Makanya kalau kita pergi kemana, kalau ada badai gelombang, tenang-tenang aja. Dulu saya kuliah, ada teman saya disuruh doakan orang kerasukan. Anak teologi baru kuliah disuruh doakan orang sakit, orang kerasukan.
Dia berkata, iblis engkau keluar dari orang ini. Kalau engkau tidak keluar dari orang ini, saya keluar dari ruangan ini. Bayangkan saudara-saudara. Anak teologi baru semester 1 kuliah disuruh doa usir setan. Tidak punya pengalaman. Tapi doanya singkat, padat dan jelas. Dan tahukah saudara, orang itu dilepaskan dari kerasukan. Jadi kadang-kadang doa kita tidak perlu panjang-panjang. Singkat, padat dan ada yang sudah singkat, padat, tidak jelas. Tapi ini singkat, padat dan jelas, saudara. Kalau kamu tidak keluar dari orang ini, saya yang keluar dari ruangan ini. Setan yang keluar, saudara. Kalau kita dalam perjalanan atau menghadapi arus kehidupan di tengah dunia ini, ingat, Yesus berkata, ini aku. Kalau dia berkata ini aku, maka itu bukti bahwa dia adalah pengendali dari segala sesuatu. Gelombang badai sebesar apapun, kalau Yesus berkata diam, tenanglah, itu pasti akan diam dan apa? Tenang. Pasti itu, pasti. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jalan bersama dengan Yesus pasti punya pengalaman-pengalaman yang hebat. Jalan bersama dengan Yesus, saudara akan takjub melihat perbuatan-perbuatannya yang hebat dan luar biasa. Dan kita melihat ada 2 ayat Mazmur 107 ayat 5 dan 9. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 107 ayat 5 dan 29. 1, 2, 3. Ia berfirman, maka apa saudara? Dibangkitkannya angin badai yang meninggikan apa? Gelombangnya. Nah saudara lihat, gelombang badai itu pun juga adalah lewat firman Tuhan. Bagaimana kita memahami ayat ini? Ada musim-musim di dunia ini, betul atau tidak? Ada musim teduh, ada musim angin timur, angin laut. Itu semua saudara sudah dirancang oleh Allah. Jadi kita ada di dunia ini, saudara-saudara. Rancangan Tuhan itu bukan buat saya dan saudara teduh-teduh terus, dalam keadaan yang baik terus. Pasti akan ada badai yang kita hadapi. Termasuk waktu kita menghadapi musim yang berubah pun juga, itu Tuhan rancang, saudara-saudara. Ada satu negara, saya lupa. Itu negara, saudara, jam 3 pagi pun juga matahari masih terang seperti jam 12 siang. Jangan ada yang bilang, bagaimana nanti saya pulang mau doa, saya dibawa Tuhan pindah ke sana saja, supaya tidak kenal malam. Saudara langgar Kisah Rasul 17 ayat 26 itu. Tuhan tempatkan saya dan saudara sesuai dengan keadaan dan perkenanan Tuhan di mana kita berada. Tuhan sanggup bisa buat gelombang, tapi bisa juga apa saudara? Meredakannya. Lihat ayat 29. Alkitab berkata, mari baca bersama-sama ayat 29, 1, 2, 3. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga apa? Gelombang-gelombangnya tenang. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Amin saudara. Jadi Tuhan bisa bikin badai dalam kehidupan kita, tapi dia pun juga sanggup meneduhkannya. Di balik itu kita harus memahami bahwa ternyata rancangan Tuhan lewat badai itu adalah supaya kita lebih mengenal siapa itu Yesus. Murid-murid belum kenal Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, tapi lewat badai yang tenang saudara-saudara, mereka menyembah dan mengakui dia bahwa dia adalah anak Allah. Amin. Jadi kadang-kadang Tuhan bawa saya dan saudara nih sampai di titik nadir yang paling terendah dan akhir. Di situ kita melihat kayaknya tidak ada pertolongan. Kayaknya tidak ada pertolongan. Saya sudah kesaksian mau kuliah S2 kemarin itu saya bergumul karena kuliah mahal. Nanti wisuda harus pergi ke Batam, tiketnya mahal. Saya bilang, Tuhan, jadwal khotbah saya hari Senin, Selasa, Rabu kalau ada mata kuliah di cancel, tidak bisa khotbah. Tapi Tuhan kasih saya firman 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku,
sebab akulah yang memelihara engkau. Oke, kalau ini firman Tuhan, saya mau jalan bersama dengan Tuhan. Lihat tuh, saya yang punya iman, yang pimpin di gereja aja, mau kuliah aja bisa khawatir, saudara. Jadi pergumulan-pergumulan itu bahwa saya dan saudara bisa kenal Tuhan itu lebih jauh, lebih dalam lagi. Dan ketika kuliah berjalan sudah 2 minggu, sangat mengasihkan. Tidak kebetulan saya ketemu dengan satu-satunya gembala sidang di angkatan saya. Ada 18 orang, yang gembala cuma 2 orang. Kita tidak pernah ngobrol, tapi waktu online Zoom, dia langsung sapa saya, Pendeta Andre, berdoa. Akhirnya kita bangun hubungan, saudara. Video call dengan dia hampir setiap hari. Dia sharing dengan saya. Bahkan dia sudah orang tua sekitar 52-53 tahun. Dia tanya saya, bantu saya untuk bikin tesis. Saya kasih dia judul tesis dari pagi. Saya bilang, ayo kita kerja sama-sama. Dan dia bilang kepada saya, tahun depan datang pelayanan di Malaysia dan Brunei Darussalam. 1 bulan ada di Malaysia dan di Brunei. Bagi Injil di sini, bikin KKR di sini, biar Tuhan bekerja di tempat ini. Saudara lihat kan? Tidak ada yang kebetulan. Kadang-kadang saya dan saudara merasa bahwa kayaknya tidak bisa. Tapi ingat, Allah sanggup membuat segala sesuatu. Dia mampu bekerja di tengah-tengah himpitan pergumulan persoalan. Dia sanggup pakai caranya untuk menyelesaikan pergumulan saya dan saudara. Dan lewat badai, murid-muridnya mengenal dia adalah anak Allah. Kalau saudara baca seterus daripada kisah ini sampai kitab ini selesai, tidak pernah ada badai lagi yang mereka hadapi. Kenapa? Karena cukup di pasal 14 Tuhan sudah menyatakan siapa dia sesungguhnya. Malam ini saya berdoa kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara yang dalam pergumulan beban berat malam ini lewat KKR firman dan mujizat, saudara akan mengenal Tuhan itu seperti apa. Masalah kita berbeda, dan ingat, Tuhan yang paling cakap untuk menyelesaikan segala persoalan saya dan saudara. Dia lebih ahli dari dokter. Dia lebih ahli daripada orang-orang yang pintar secara pengetahuan. Tidak ada yang sama seperti dia, sebab dia adalah penguasa alam semesta. Dia adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua dengan firman pada malam hari ini.